di daerah situ. Oke, aku ngerti. Oke, salam. Apa? Rangga minta ketemuan sekarang di suatu tempat. Rangga ngajak kita untuk ketemuan. Rangga tahu nomor kita dari mana? Padahal jelas-jelas Noi, tim itu nggak mungkin ngasih nomor ke Rangga. Berarti mereka masih berhubungan dong. Ngapain dia minta kita Gak tahu, ketemuan? tapi yang jelas aku ngerasa ini ada hubungannya sama Anita. Jangan-jangan Pasti. sama Anita lagi. Jangan-jangan Anita dia Yaudah kita berangkat sekarang deh. Mas, berangkat sekarang Mas. Dan kita langsung berangkat ke kafe itu karena pengen tahu sebenarnya ada apa nih. Sesampainya di kafe, nih, itu si Rangga tuh. Mana? Tuh. Yaudah deh, turun nih Mas. Kita tanyain aja langsung. Mending aku sendiri aja yang turun. Kita kan nggak tahu si Rangga mau ngomong apa. Terus ntar kalau kenapa-kenapa juga bahaya buat kamu. Terus gue di sini aja. Iya, kamu ngintai aja dari sini. Mas, kamera hidden juga ya? Iya. Siap. Aku nggak mau ada apa-apa di situ, apalagi nanti kalau si Rangga emosi bisa kacau. Enggak. Mama nunggu. Ya. Lo tau nomor telepon gue dari mana? Gue tau dari Anita. Sekarang gini ya, gue gak mau lu sama Timur ikut campur sama urusan gue. Bukannya kita ikut campur. Tapi emang dari awal Anita udah pingin ketemu Enggak, kita. sekarang gini, kalau lu ikut campur gak akan mungkin hubungan gue sama Anita kayak gini. Bukannya malah kita dapat informasi tentang Anita, tapi malah Rangga marah-marah ke Hamas. Dan dia menuduh kita sebagai biang masalah dari putusnya dia sama Anita. Anita sendiri yang ngubungin kita nggak? Buat minta putus sama lu. Jadi itu emang... Gue tahu dia kayak gimana, gue tahu. Gak mungkin kalau gak ada urusan sama lu sama Timur gak akan mungkin dia kayak gini. Anita ngomong ke kita sendiri, dia minta ketemuan dan dia emang udah pingin putus sama lo dari lama. Dan kita cuman pingin bantuin dia buat putus sama lo. Gue gak terima alasan ini. Lu harus tanggung jawab sama hubungan gue. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab lah. Kita cuman bantuin. Lu jangan alasan. Enggak, tenang dulu dong. Ini tempat makan, enggak? Sekarang gini ya, lu mau tanggung jawab sama hubungan gue. Yang lu lakuin tuh salah, tau nggak? Alasan lu gak mau tahu. Mulai saat ini, lu sama tim lu jangan ikut campur urusan gue. Ingat lu, Baran. Hamas, Pak, ikutin, Pak. apaan? Enggak, kita ikutin si Rangga. Pak, ikutin, Pak. Cepetan, Pak. Akhirnya Rangga pergi dan Hamas memutuskan untuk ngikutin mobilnya Rangga. Pak, cepetan Pak! Jadi saya emosi nih Pak. Pak, cepetan! Loh, kok dia ke apartemen nih? Ini kan apartemennya si Rangga. Udah, parkir Pak. Sini aja Pak. Noi. Itu kan Anita, Noi. Dan ternyata beneran dugaan kita semua. Kita malah lihat Anita ada di apartemennya Rangga. Udah, turun dah. Cepetan, awas. Noi. Ini yang turun aku aja. Kok lu terus sih Mas? Gue nya kapan turun? Masa gue di mobil terus? Soalnya kita nggak tahu nanti si Rangga ngapa-ngapain kamu gimana. Udah biar aku sendiri aja. Tapi kan aku khawatir Mas. Tenang aja, pokoknya tenang ya. Udah di depan. Hamas turun untuk berusaha ngejar Anita. Mas, buruan Mas. Keburu naik nih si Anita. Tuh kan udah naik kan? As! Aku ngejar dan gak sempet. Mereka udah keburu naik. Mbak, sebentar Mbak, tahan Mbak. Ini nggak bisa, ini harus pakai akses ya. Aduh. Duh, gimana nih Mas? Telat
telat sih tadi Mas, kan udah bilang buruan. Keburu naik si Anita, ya Allah. Bukan apa-apa Mas, kan kalau mau naik ke apartemen gini kan harus ada aksesnya. Aduh, emang harus pakai Cuma akses ya? kita masuk ke dalam cuma nggak bisa mau masuk ke dalam. Nggak ada gitu siapa yang bisa diminta tolong. Pak, maaf Pak, ini kalau masuk harus pakai akses ya? Kalau nggak pakai akses nggak bisa? Aduh, harus gitu ketentuannya. Terus kalau tamu nggak bisa masuk dong Pak berarti? Ya, lapor security, Pak. Makasih deh Pak. Pak, ribet Ribet banget. banget sih. Dan yang lebih parahnya lagi, selain penghuni apartemen di sana, nggak bisa naik kecuali pakai akses. Anita sama Rangga udah terlanjur naik dan kita naiknya harus pakai akses, Noy. Terus gimana dong? Kita tuh dosa tau kalau kita udah lihat ada orang mau maksiat terus kita nggak hentiin, ha? Terus tanggung jawab kita tuh sebagai tim UPA tuh di mana? Itu Anita temen gue loh, Mas. Masa dia kayak gitu sih? Emang tuh si Rangga bisa ngomong apa Enggak, sih? Noy. Sekarang mending kamu telepon Anita, bisa nggak? Ini kan udah jelas dari kemarin tuh handphonenya nggak bisa Coba telepon dulu. Tuh kan mati, kan gue udah bilang. Cara satu-satunya sekarang yang bisa kita lakuin cuma nelpon si Anita. Tapi, lagi-lagi si Anita masih matiin HP-nya. Coba lo telepon Rangga deh. Tadi kan Rangga nelfon lo. Lo telepon lagi. Oh, pusing gue nih. Lo mau ngapain itu di dalam? Oh, ya Allah. Dimatiin, Noy. Tahu lo, mana? Apa kita telepon Teh Yanti aja? Yanti. Dari mobil kru ya? Heeh. Mas tolong panggilin Mbak Yanti dong di sebelah dong. Iya, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ya. Mbak Yanti. Ini dong, tolong bantuin kita buat cari akses buat ke atas. Kan Anita sama Rangga lagi berdua nih di atas. Biar bisa kita cegah gitu loh, Mbak Yanti. Aku mesti ke atas, alasannya apa? Terus bilang kalau kita mau mergokin orang itu di kamar. Coba aja dulu Mbak. Coba dulu deh, Dulu Mbak. ya. Coba dulu deh. Udah, Cobain ya. Aku coba ya. Udahlah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nunggu. Sampai akhirnya... Noy, itu Anita, Noy. Dia nangis tuh. Aduh ya Allah, Anita. Ayo, cepat. Anita. Oh. Kamu kenapa? Kamu Kamu kenapa nggak apa-apa kan? di sini? Ini apartemennya Rangga. Kamu sadar gak sih? Ya Allah, Anita, bikin cemas aja tau. Rangga mana? Rangga mana sekarang? Dia apain kamu? Hah? Dia apain kamu? Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa. Ini harus ditenangin, Mas. Ini harus Kita ke ditenangin. mobil aja sekarang ya. Kita balik lagi. Kita ke mobil Noy sekarang. Mas, balik Mas, ke mobil Mas. Kita berusaha untuk menenangkan dia. Ya udah, akhirnya aku sama Noy ngajak dia buat ikut ke base camp. Iya Ustadz, insya Allah aktivitas masih jalan terus. Ustadz Felix di mana sekarang? Oh iya, Assalamualaikum. kita Teh. janjian ketemuan sama... Ustadz nanti saya lanjut lagi ya, ini anak-anak datang. Iya, Assalamualaikum. Loh, kenapa? Kok Anita udah nangis begini, kenapa? Ayo duduk sayang. Kenapa Noy, Hamas? Kenapa lagi sih? Aku ambilin air ya, Teh ya. Ya Allah. Kenapa Nita? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas, kenapa sih? Iya Teh, ini masalahnya udah parah Teh. Ya Allah, kenapa Mas? Dari tadi susah diajak ngobrol, Teh nangis terus. Astagfirullah. Nita, ayo istighfar Nita. Astagfirullahaladzim. Jadi kan Hamas ketemu sama Rangga Teh di sebuah kafe berdua aja. Terus kita ikutin Rangga. Karena Rangga di situ marah-marah, nganggep kita terlalu ikut campur sama urusannya. Dia nggak terima dan pergi gitu aja. Kita ikutin, ternyata dia pulang di apartemen Teh.
Pulang ke apartemennya. Pulang ke apartemennya. Tiba-tiba yang buat kita kaget, Anita ada di sana. Loh, Nita ngapain di apartemen itu ngapain? Maksudnya tadi nih, hari ini? Iya, barusan ini. Ya, coba kalian tenang dulu, Nita. Ayo, kita nggak bisa bantu loh kalau Nita nggak cerita. Ini bagian dari hijrahnya Nita loh, mesti dihadapin. Jadi gini teh, selama 2 hari itu aku nggak ada kabar. Aku pergi sama Rangga. Jadi malam itu Rangga nelpon aku. Dia mau ngajak aku jalan-jalan dengan maksud untuk refresh. Semoga ya aja berharap sih biar hubungan kita tuh lebih erat lagi. Loh, kan Nita udah niat mau putus. Kenapa kok hari itu jadi Iya, Teh, mau aku diajak hilang. pergi? Aku dan setan. Astagfirullah. Aku mau untuk jalan sama dia lagi 2 hari itu. Aku ke Bandung. Nginep? Iya, aku nginep. Terus kamu apain sama Tapi Rangga? enggak, Teh. Aku enggak tidur satu kamar. Kita misah kok tidurnya. Enggak, kalau sampai gimana-gimana harus bilang loh sama kita. Iya. Supaya kita tahu. Enggak kok, Teh. Alhamdulillah. Terus udah gitu setelah 2 hari pulang. Aku balik ke Jakarta lagi. Terus kemana? Kamu Keesokan harinya aku ke apartemennya Rangga. Jadi dengan maksud aku mau selesain semua hubungan aku sama dia. terus apa responnya Rangga? Rangga nggak terima dan Rangga mencoba buat Apa? melakukan hal-hal yang di luar batas. Astagfirullahaladzim. Jadi 2 hari di Bandung kalian selamat, tapi hari ini di apartemen dia ngajak kalian berhubungan yang lebih jauh. Tapi nggak terjadi apa-apa kan? Kayaknya belum sempet Anita diapa-apain, Anita udah kabur teh. Karena tadi kita juga ngeliat setelah Anita naik ke apartemen, beberapa menit kemudian dia turun dan udah nangis. Ketemu kalian? Kita masih Alhamdulillah, alhamdulillah. Nita, gini ya, perasaan cinta itu nggak boleh dimanjakan. Kalau memang kita tahu cinta itu jatuhnya pada sesuatu yang tidak halal. Ini bukan cuma soal manusia loh, cinta sama uang. Kalau dia tidak halal maka mesti dijauhi. Berhubungan dengan lawan jenis juga begitu. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak halal, maka justru perjuangannya untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Kalau Nita sudah melakukan sesuatu yang bukan perintah dari sang pencipta Nita, itu artinya Nita tersesat. Keluar dari hakikat penciptaan Nita. Nah, barang siapa yang tersesat, gak akan pernah tenang hidupnya. Nah, sekarang yang mesti dikembalikan adalah kembali ke hakikat dasar sebagai ciptaan Allah ini. Kenali diri Nita sebagai ciptaan Allah, maka mesti nurut sama yang menciptakan. Nah, ini perjuangannya di sini, insya Allah ini medan jihad, ya. Iya, Teh. Jadi sudah putus, apalagi udah mengalami nih, ternyata Rangga yang Nita kira menyayangi Nita, yang Nita kira tidak akan memperlakukan, ya ternyata kan tetap. Dan aku berharap dengan dia mendengarkan semua wejangan dari Teh Peggy, dia bisa tenang dan dia bisa move on dengan sepenuhnya. Dan hanya satu sebenarnya yang bisa menguatkan dia, hanya keyakinan dia dengan Allah. Insya Allah Allah menerima semua taubat hambanya. Rasulullah SAW sudah berpesan pada kita bahwa setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang senantiasa bertaubat.